Masih di NTV Sportcast, kita lanjutkan perbincangan kita. Verdong tadi, berarti 2 pertandingan lagi mungkin Verdong akan di posisi yang sama, Bang Ropan. Saya kira itu. Karena Tom Haye ketika memang... Tom Haye nggak ada, pasti Ya. dia sama Pelupessy akan bermain di tengah. Udah pasti di situ. Ya, kemudian akan memberikan kesempatan lagi pada Donitri mungkin ya. Mungkin Donitri akan ada di sana, ada Nathan Cho juga. Ya, kita tidak tahu kalau Dean James sudah selesai semua urusan dia. Ya, dengan klub dia Go Ahead Eagles, ya. Saya pikir dia bisa bermain lagi di posisi bek kiri. Tapi kalau bicara Verdong, kemarin saya terkesan juga dengan dia bermain melawan melawan Bulgaria, itu tangguh sekali untuk bertarung di tengah race ya. Ya, menurut saya sih lebih bertenaga ya, karena tahu sendirilah Verdong tuh nawas kuda kan. Terus gaya bermainnya juga sangat bersemangat. Dan beberapa kali dia nutup di belakang loh. Ketika Ijes ke depan, Rido ke depan, dia yang ada terakhir. Dia yang terakhir. Iya, karena gelandang-gelandang kita agak stylish semua gitu loh. Kalau dengan Verdong di situ akan lebih agresif di lini tengahnya gitu loh. Dan Pelupessy juga sekarang jadi lebih nggak terlalu banyak kerja Pelupessy kemarin, karena maksudnya terbantu banget Pelupessy ada Verdong di situ karena digendong sama Verdong sih. Betul, karena ketika bersama Tom Haye kan ya secara usia dan mungkin stamina jauh lebih gampang capek. Jadi Pelupessy lebih banyak yang kerja keras tuh Pelupessy kan, kalau ada Tom. Nah, kemarin yang kerja keras Verdong. Gitu. Pelupessy cuma motong bola di sini, alirkan ke sana. Verdong yang kemana-mana dan tutup di belakang Verdong. Kalau ada penyerang bertahan semua ke depan, Ijes, Hapner atau Elkan yang maju ke depan, Verdong yang stay di belakang. Betul, itu kan sudah diatur oleh pelatih bahwa dia akan ke belakang. Dalam situasi bola-bola set piece kan, corner kick pasti dia akan ke belakang. Dia sama Pelupessy tidak akan banyak naik, akan naikkan belakang Rido ke kotak penalti kalau bola-bola corner kan. Elkan misalnya, Justin, semua akan ke sana dengan Ijes. Jadi begitu ada bola balik, ya yang akan tahan lebih dulu adalah Verdong dan Pelupessy yang akan ke belakang. Karena ya kita tahu lah dia satu lawan satunya kuat, cepat. Dan lebih bertenaga juga, maksudnya mentalnya juga lebih. Kayaknya sejak gabung Lille, mentalnya makin matang kayaknya Calvin Verdong. Berani nyikat Mason Greenwood kemarin kan sebelum ke Indonesia. Iya. Kemarin juga mainnya juga keras juga kan. Duel juga berani 1 lawan 1. Wah, gue bilang ini Verdong ini oke nih 28 ya umurnya, usia 28. Jadi ibarat kalau di tengah sekarang itu kita sudah punya Gattuso-nya. Udah ada Gattuso-nya. Nah, itu tadi yang aku bilang Bang Ropan. Apakah nanti Verdong ini akan memang diplot di situ? Bisa saja. Karena di kiri kan sudah banyak misalnya. Udah Donitri juga udah mulai bagus. Iya. PD dia di timnas senior. Karena kan kita butuh gelandang kita itu masih kurang loh, walaupun kita punya ada Ivar Jenner juga bisa tutup di sana, Pelupessy kan, tapi kita kurang pemain gelandang yang kuat. Kan Jordi Amat kemarin sudah dicoba. Masuk. Tapi kan kita harus lihat 2-3 tahun ke depan Jordi kan apakah masih bermain dengan usianya. Ada Mark Klok juga tapi nggak dipanggil. Tapi Ivar Jenner, aku pikir kemarin bermain tidak terlalu, maksudnya tidak seperti Ivar Jenner sebelumnya. Sih, nggak jelek-jelek amat juga sih. Nggak jelek-jelek, tapi maksudnya tidak. Tapi memang dia masih muda, untungnya kan dia masih muda. Jadi masa depan kan masih bagus. Nathan Cho juga bisa bermain ke tengah. Ya, jadi di sini bisa diberi kesempatan kepada Donitri dan juga dengan Sain atau Dean akan masuk di sana. Sehingga keberadaan Nathan Cho itu lebih dibutuhkan di tengah. Di samping Verdong juga kan ada di sana. Jadi saya rasa Verdong sudah menemukan cara bermain yang baik di tengah. Cuma masalahnya juga bagi kita harus butuh regenerasi untuk mengganti Tom Haye. Ya, paling tidak untuk sementara masih ada backup lah gitu. Gelandang serang kita kurang. Artinya semoga untuk berikut Kariki masuk, Esra Walian dipanggil lagi. Karena kemarin kan kalau Esra juga lebih enak kan. Semua yang memang tergantung dari John Hetman. Siapa tahu nantinya di FIFA Matchday berikut mereka akan masuk. Termasuk di Piala AFF kan. Karena Hetman mengusung target juara. AFF berarti Juli sampai Agustus. Di saat pemain-pemain abroad kita tidak boleh bermain di sini kan? Ya, mereka udah mulai liga. Ijes, Emil, Pas, Dixon, Calvin Verdong juga boleh ke sini kan? Di luar agenda FIFA. Ya kan? Jadi mereka, tapi dengan materi pemain yang ada di Liga Super kita udah bagus-bagus semua. Harusnya sih masih bisa. Harusnya bisa. Kan ditambah dengan Sandy Walsh yang ada di Buriram kan? Masih bisa bermain. Ada Sandy Walsh. Ada Sain Patinama, ada Tom Haye, Eleanor Reinders, bisa bermain, Jordi Amat, Rizky Rido. Itu bisa juga ajang buat kasih kesempatan lebih banyak menit bermain buat Doni gitu. Ya, Doni, Beckham kan banyak. Ada Yakob bisa bermain, Yakob Sayuri bisa, ada Ricky Buaya bisa masuk lagi, Esra. Jadi secara tim kita banyak pemain. Tadi belakang udah aman, tengah
aman juga nih, tapi ya masih harus ada regenerasi dan yang lebih kreatif tentunya. Tapi kita harus beri catatan khusus kepada Donitri ini dalam pertandingan ini, karena memang ya oke, di pertandingan pertama dia bermain cukup baik, di pertandingan kedua juga bermain sangat baik sebenarnya. Walaupun dia main di babak kedua, dia berani duel lawan pemain-pemain Bulgaria, punya mental lah, paling tidak enggak demam panggung. Ada satu penetrasi dia umpan dia dengan kaki kiri kan hampir dipotong oleh Romani kan, sebelum dibuang oleh pemain lawan kan. Itu bagus dia, berani pemain. Dan sebelum itu dia melewatin 2 pemain Bulgaria. Ya, yang tabrakan. Iya, tabrakan sendiri. Tapi Mas Aris melihat Donitri gimana? Ya, dia kan usianya masih muda, sangat muda. Ini pemain talenta yang terbaik berikutnya ya, setelah Rido ya. Setelah Rido, saya pikir pemain muda yang penuh bakat ya, talent yang sangat bagus. Tentunya keuntungan bagi timnas kita ya, punya anak muda yang spesial ya. Tentunya harus juga pelatih harus memberi banyak jam terbang buat Doni. Jangan sampai tertutup dengan pemain-pemain diaspora. Ya, tentunya pelatih juga di ajang-ajang tertentu. Contoh dengan ajang uji coba, lebih banyak kasih menit bermain buat Doni. Karena dia juga butuh jam terbang yang banyak di level senior ya. Kalau di level junior dia ya udah langganan lah, udah jadi pilihan utama dari sebenarnya udah kapten, gitu bibitnya udah kelihatan lah dari. Kalau di senior dia masih butuh jam terbang yang banyak lah. Yang pertanyaan selanjutnya sebenarnya yang menarik adalah karena usianya masih sangat muda, sebagai mantan pemain tentu Mas Aris merawatnya ini sebenarnya karena dia kan ini boleh dikatakan aset lah ya. Dan kita tahu bahwa banyak pemain-pemain muda yang kita anggap dulunya usia muda bermain sangat baik. Tapi nggak panjang usianya di timnas senior. Apa yang jadi kendala-kendala pemain-pemain seperti ini? Atau apa yang harus dijaga oleh Donitri ini sebenarnya? Ya mungkin di klub juga, klubnya juga harus bisa menghandle dia sih. Karena ini bukan hanya aset klub juga, aset negara gitu loh, timnas gitu loh. Kalau dari sisi Doninya sih, ya dia harus selalu memanage dirinya karena dia semakin terkenal, semakin bagus, mungkin cobaannya juga gangguannya makin banyak. Godaan yang paling besar untuk pemain-pemain yang boleh dikatakan rising star lah, boleh kita katakan. Ya kadang kita kan sindrom star ya, karena kadang kita lupa, ya kadang lupa, kadang ya terlena lah dengan. Pernah juga? Ya sempat, tapi cepat balik karena tanda-tandanya kira-kira biar mungkin pemain-pemain kadang nggak terima dengan apa masukan, udah berusaha paling lah gitu. Di latihan terlihat juga nggak sih? Mungkin telat, mungkin sering telat atau? Iya, ada attitude seperti itu pasti ada. Dan kemarin Calvin Verdong sempat diwawancara, dia menantikan Donitri main di luar katanya. Iya, karena masih muda kan. Jadi kesempatan dia untuk bermain di luar sangat terbuka. Termasuk juga mungkin dengan Rido sebenarnya. Ya untuk bisa bermain di luar. Karena pemain-pemain ini kan bagus. Kevin Dix bilang itu bagus Rido kalau bermain di luar. Jay Isyas juga puji. Termasuk dengan Doni kan. Cuma main Doni harus lebih matangkan permainan dia. Jadi intinya begini buat Doni. Jangan cepat puas. Harus belajar dan belajar. Itu. Kalau biasanya ke pemain muda sudah disanjung-sanjung cepat puas, lupa diri. Nah udah susah itu. Ya udah merasa besar kan, udah nggak bisa ditegur apa semua. Jadi harus lebih humble. Tetap mendengar nasihat dari pemain-pemain yang lebih senior dari dia, dengar kepada pelatih dan berlatih terus. Ya seperti Ronaldo lah. Ya kan, orang belum datang lapangan dia udah latihan sendiri. Orang udah pulang dia paling belakangan. Ya mesti begitu. Padahal dia pemain top. Apa yang kurang? Pemain seperti itulah. Ya lebih rendah diri, ya jangan sombong, gitu kan? Fokus. Jadi meningkatkan karena dia masih muda. Kenapa John Herdman ambil dia? Saya pikir karena kan John Herdman itu kan bukan hanya menangani tim senior. Dia juga menangani tim U23. Makanya keberadaan Doni ini sangat penting buat dia. Termasuk Cahya yang dia ambil kan walaupun nggak bermain, tapi banyak pemain-pemain yang dia ingin lihat peningkatan dan dia senang dengan Doni tampil begitu di level senior kan, masih pemain muda. Mungkin saja untuk di next akan ada pemain-pemain muda lainnya yang dia bisa ambil untuk bisa bermain. Mungkin Fajar Fatur Rahman yang di Persija sekarang, yang kemarin tidak masuk, kan ada beberapa yang dia ingin lihat untuk bisa bertanding. Jadi ya itulah pesan buat Doni. Tetap humble, tenang, ya berlatih terus itu paling penting. Baik. Gitu. Ya kita lanjutkan perbincangan lagi
Tapi udah waktunya kita untuk break. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.